Bab 13 Pegasus untuk menyelamatkan. Xiao Chen menghela nafas tak berdaya. Zhao Liner benar-benar memiliki keberanian untuk mempertaruhkan nyawanya dan memaksanya ke dalam situasi putus asa. Dia dengan cepat berbalik dan lari, agar tidak dicabik-cabik oleh binatang buas tersebut. Retakan, suara keras terdengar di sampingnya. Cakar Tyrannosaurus yang tebal dan kuat mematahkan pohon besar dan mendarat di samping Xiao Chen dengan berbahaya, membuatnya nyaris kehilangan kematian. Xiao Chen tidak ingin mati, tetapi sekarang dia sedikit putus asa. Binatang purba ini telah menemukannya. Bagaimana dia bisa melarikan diri dari sini? Meskipun dia menyingkirkan Zhao Liner, dia mati lagi. Retak, klik, klik. Suara pohon raksasa yang patah, seperti suara rantai kematian, terus terdengar di sekitar Xiao Chen, bahkan jika dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, dia tidak bisa melaju lebih cepat dari Tyrannosaurus yang hanya berjarak 10 meter. Mengaum, Tyrannosaurus itu menengadah ke langit dan meraung. Xiao Chen yang dikejutkan oleh gelombang suara yang bergulung-guling itu hampir pingsan. Ia buru-buru menutup pendengarannya. Meski begitu, ia masih merasakan sakit seolah gendang telinganya patah. Dia berguling-guling di tanah, tertutup lumpur. Tidak jauh dari sana, cahaya dingin bersinar dan cakar naga tajam yang besar menembus tanah sedalam lebih dari 1 meter. Xiao Chen berkeringat dingin, dan dia hanya sedikit pendek. Ditembus. Xiao Chen bukanlah orang yang mudah menyerah, namun kini ia merasa tidak ada cara untuk melarikan diri. Dengan kilatan cahaya perak, Xiao Chen tiba-tiba menyadari bahwa seekor kuda poni yang diukir dari batu giok ilahi muncul tidak jauh dari sana. Meskipun matanya yang besar seperti permata hitam penuh ketakutan, ia masih terbang ke puncak hutan. Berlari perlahan ke sekeliling Tyrannosaurus. Menarik perhatian binatang purba Tyrannosaurus. Xiao Chen sangat terkejut, binatang suci bertanduk satu muda ini benar-benar berlari ke sini, seolah-olah ingin menyelamatkannya. Benar saja, Tyrannosaurus tertarik, kepala naga ganas itu menoleh ke arah Pegasus kecil yang bersinar terang, lalu meraung ke arahnya. Xiao Chen dengan cepat berdiri dan lari ratusan meter, tapi berhenti lagi. Dia takut unicorn kecil itu dalam bahaya. Pegasus kecil yang lucu dan misterius ini ada di sini untuk menyelamatkannya. Jika terjadi kecelakaan, hati nuraninya akan gelisah. Pegasus kecil menginjak tajuk pohon, secepat kilat, bergerak seperti cahaya dan bayangan di hutan purba yang tak berujung. Bahkan jika Tyrannosaurus purba itu sebesar gunung, akan sulit untuk mengejarnya dengan satu langkah, lebih dari 10 meter. Unicorn kecil itu sungguh ajaib, dia hanya melompat dari satu mahkota pohon ke mahkota pohon lainnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya, dan dia benar-benar seperti sedang terbang. Xiao Chen merasa lega dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Tentu saja, tidak mungkin untuk pergi ke arah pantai, karena Zhao Liner telah menunggunya dalam perjalanan pulang. Meski pulau itu berbahaya, namun tidak ada seorang pun yang sengaja ingin membunuhnya, mungkin sekarang lebih aman baginya. Di malam hujan yang gelap ini, Xiao Chen terus batuk darah dan berlari, tidak dapat melihat ke belakang atau berhenti, sementara binatang suci unicorn kecil itu terjerat dengan Tyrannosaurus. Dia harus melarikan diri dari wilayah binatang purba itu. Hingga setelah berlari lebih dari 10 mil di pegunungan, ia terjatuh ke dalam hujan. Tubuhnya yang terluka parah oleh Wang Xifeng akhirnya menyerah. Ia terbaring di air berlumpur, dan darah bercampur air hujan tumpah darinya, sudut mulutnya.
Kelopak mata Xiao Chen terasa berat dan dia ingin tidur selamanya, tapi dia tahu dia tidak bisa melakukan ini. Di hutan purba yang tak berujung, binatang buas berkeliaran dengan bebas. Selama hujan berhenti sejenak, dia akan menjadi santapan bagi para dewa binatang buas. Dia berjuang untuk berdiri dan melihat kembali ke arah datangnya. Dia sudah cukup jauh dari naga jahat kuno. Dia memanjat pohon yang menjulang tinggi dengan susah payah, dan kemudian jatuh pingsan di dahan yang lebat. Di malam hujan yang grogi, Xiao Chen merasa Pegasus kecil itu sepertinya telah datang ke sisinya. Si kecil seputih salju dan berkilau mengelilinginya, mengedipkan sepasang mata besar penuh aura, dan mengulurkan kuku depan kristal, yang nampaknya sangat terang. Aku ingin menyentuhnya, tapi aku mundur ketakutan. Ketika Xiao Chen bangun, hari sudah siang, hujan lebat sudah lama berhenti, matahari menyinari dahan dan dedaunan, dia duduk dengan susah payah dan melihat lingkungan sekitar. Dikelilingi pepohonan purba yang rimbun, seekor harimau bertaring tajam sedang menatapnya dengan ganas di bawah pohon besar. Seekor ular besar setebal ember tergeletak tak bergerak di antara tumpukan batu tak jauh dari situ. Beberapa buaya raksasa sedang mengapung di sungai lebih jauh-jauh. Itu masih tempat yang aman, meskipun serangga di bawah ini adalah binatang buas. Mereka sudah dianggap jinak dan lemah dibandingkan dengan binatang aneh dan brutal itu. Namun, Xiao Chen merasa dia harus mengubah tempatnya. 2 mil jauhnya, dia menemukan puncak kecil dengan bunga dan rumput yang harum. Medan di sini lebih tinggi dan dia bisa mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya. Tidak hanya untuk menjaga dari Zhao Liner, tetapi juga untuk mendeteksi pergerakan binatang di sekitarnya terlebih dahulu. Kali ini dia bisa lolos dari kematian, semua berkat bantuan unicorn kecil, dan Xiao Chen masih memiliki ketakutan yang masih ada. Di saat yang sama, ia sangat bingung, Tyrannosaurus purba yang legendaris mampu mengendalikan angin dan listrik. Dan ia bisa terbang ke langit dan lepas dari bumi, tapi saya tidak melihat kekuatan magis seperti itu di malam hujan. Saya hanya melihat sisi binatangnya, bukan sisi keilahiannya. Bukankah legenda itu benar? Mungkin tidak. Seperti naga jahat berlengan 8, banyak buku kuno yang mencatat berbagai kekuatan magis mereka. Mereka sama sekali bukan hanya binatang buas yang hanya memiliki kekuatan kasar. Xiao Chen teringat apa yang dikatakan Wang Zifeng tentang pulau ini, dibutuhkan monumen ilahi dari langit untuk melindunginya. Apakah ini ada hubungannya dengan binatang buas purba yang kehilangan kekuatan magisnya? Xiao Chen memikirkan banyak hal. Di dekat puncak kecil, rerumputan yang masih segar, pepohonan yang rimbun, dan mata air yang jernih mengalir menambah sedikit aura pada tempat itu. Setelah menikmati makan siang yang cukup enak, Xiao Chen berbaring di tempat tidur gantung yang terbuat dari tanaman merambat di hutan, mencicipi nanas yang direndam di mata air jernih, mencium aroma bunga dan tanaman yang menyegarkan, dan mendengarkan kicauan burung di kejauhan. Dia merasakan seluruh tubuhnya rileks. Kali ini, Wang Zifeng kehilangan nyawanya dan melukai Xiao Chen dengan parah. Jika dia tidak mundur dan bertahan tepat waktu, Xiao Chen mungkin sudah mati. Bahkan sekarang, dibutuhkan setidaknya lebih dari sebulan pelatihan sebelum dia bisa pulih sepenuhnya. 30 hari. Xiao Chen membutuhkan 30 hari yang tenang. Jika dia bisa menghabiskannya dengan aman, itu akan menjadi awal dari mimpi buruk Zhao Liner. Waktu adalah hidup, Xiao Chen tidak ingin menyia-nyiakan 1 sen pun,
jadi dia mulai menggunakan prasasti kuno Xuan Gong untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kawasan hutan yang rimbun ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan dan penuh dengan sari tumbuh-tumbuhan yang tiada habisnya. Xiao Chen berdiri di hutan, merasakan kesegaran energi spiritual tanaman dan pepohonan, membimbing energi tersebut mengalir ke dalam tubuhnya. Sinar cahaya hijau kecil, mengikuti ritme pernapasan Xiao Chen, beredar di tubuhnya, sangat gembira dan penuh vitalitas tak terbatas. Daging, darah, organ, dan tulangnya sepertinya dipindahkan ke vitalitas tanpa akhir. Bab 14, Kera Raksasa yang Ajaib. Sinar cahaya hijau kecil, mengikuti ritme pernapasan Xiao Chen, beredar di tubuhnya, sangat gembira dan penuh vitalitas tak terbatas. Daging, darah, organ, dan tulangnya sepertinya dipindahkan ke dalam vitalitas yang tak ada habisnya. Seiring berjalannya waktu, esensi tumbuh-tumbuhan dari segala penjuru perlahan mulai berkumpul di sini. Energi kehidupan hijau di dekat Xiao Chen sebenarnya dapat ditangkap dengan mata telanjang, dan kabut hijau pekat mengelilinginya. Xiao Chen dikelilingi oleh cahaya hijau redup, ia merasa organ dan darahnya penuh vitalitas. Vegetasi dan energi di kawasan hutan yang makmur ini sangat melimpah, seolah tak ada habisnya. Ia dapat dengan jelas merasakan pancaran sinar hijau kecil mengalir dengan gembira di dalam tubuhnya, seperti air yang mengalir terus-menerus. Tidak hanya tubuhnya yang penuh vitalitas, tetapi ia juga merasa segar secara mental. Xiao Chen tidak bisa lagi merasakan berlalunya waktu. Dia sepenuhnya menyatu dengan alam. Tubuh dan pikirannya seolah menyatu dengan hutan yang rimbun ini. Dia sepertinya bisa mendengar bisikan pepohonan, bunga dan tanaman, dan untuk merasakan ini denyut nadi hutan, dia sendiri telah menjadi salah satunya. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, dan aroma berbagai tanaman dan bunga perlahan beriak di hutan. Xiao Chen memasuki keadaan lupa tentang berbagai hal dan dirinya sendiri. Binatang suci unicorn kecil itu menyelinap mendekat. Ia terutama menyukai perasaan energi spiritual yang padat ini. Tanduk giok jernih bersinar dengan cahaya, berbagi esensi rumput dan pohon yang kental. Xiao Chen sudah terbiasa dengan Pegasus kecil ini, dan dia tidak ingin mengganggu binatang suci kecil ini, jadi dia dengan senang hati membiarkannya bergabung dengannya. Apalagi kali ini, binatang suci unicorn kecil itu menyelamatkan nyawanya dan membuatnya tidak lagi berpikir untuk menaklukkannya. Alangkah baiknya juga hidup selaras dengannya seperti ini. Matahari perlahan bergeser ke barat hingga cahaya matahari terbenam memenuhi langit, dan Xiao Chen menarik diri dari alam misterius. Intisari tumbuh-tumbuhan di hutan sangat bermanfaat bagi tubuhnya. Energi kehidupan hijau menyehatkan tubuhnya yang terluka seperti embun peri, membuat pemulihannya sangat lancar. Pegasus kecil tidak segera pergi. Ia melompat ke pohon kuno dan mengedipkan mata hitam besarnya untuk mengamati Xiao Chen. Xiao Chen menunjukkan senyuman dan menyadari bahwa binatang suci kecil itu kurang terlindungi darinya. Dia mencuci buah-buahan yang dikumpulkan di mata air yang jernih dan melemparkannya ke arah pohon kuno. Pegasus kecil selalu siap untuk melarikan diri, tetapi ketika dia melihat sepotong nanas terbang, dia berhenti, melompat, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Namun, seperti anak yang pilih-pilih, ia hanya menggigit kecil dan melemparkannya ke bawah pohon. Xiao Chen terus melempar buah-buahan, tetapi binatang suci unicorn kecil itu hanya mencicipinya sebentar setiap kali dan tidak terlalu tertarik dengan buah-buahan segar ini. Akhirnya, ketika melihat Xiao Chen bersiap untuk barbeque,
dia lari dengan cepat. Cahaya api menari-nari di dalam hutan, hewan buruan telah terpanggang keemasan dan berkilau, dan aroma yang memikat tetap melekat di dalam hutan. Tiba-tiba terdengar semburan tangisan, mendekat dari jauh dan datang dengan cepat. Di hutan lebat di bawah puncak kecil, lebih dari selusin bayangan binatang buas beterbangan di tajuk pohon, seperti awan yang membumbung tinggi dan kabut. Mereka terbang 8 atau 9 meter dari dahan dan dedaunan dengan sedikit sentuhan. Mereka benar-benar sangat lincah dan cepat. Dalam sekejap, lebih dari selusin bayangan binatang menyerbu ke area ini. Tentu saja tujuan mereka bukanlah puncak kecil ini, melainkan hutan bebatuan yang jaraknya 200 hingga 300 meter. Ketika mereka berhenti di hutan batu, sosok mereka yang kuat dan kuat tampak sangat megah saat matahari terbenam. Mereka lebih dari selusin kera raksasa, semuanya tingginya sekitar 3 meter. Mereka ditutupi rambut hitam. Mereka tampak sangat menakutkan. Jelas sekali bahwa mereka adalah spesies asing. Bagaimana kera biasa bisa begitu tinggi dan kuat? Tidak ada keraguan bahwa hutan berbatu adalah habitatnya. Di antaranya ada satu yang sangat istimewa, tingginya 4 meter dan jauh lebih kuat dari kera raksasa lainnya. Selain itu rambutnya berwarna merah darah, bersinar dengan cahaya aneh saat matahari terbenam, dan sebenarnya memiliki 4 lengan. Penuh kekuatan yang kuat, 2 pancaran cahaya dari matanya bagaikan kilat dingin. Meski jaraknya 2 atau 300 meter, Xiao Chen bisa merasakan dinginnya kedua pancaran itu. Jeritan kera yang tajam terdengar dari hutan batu. Sekelompok kera menemukan Xiao Chen di puncak kecil. Kera berdarah berlengan 4 bergegas memimpin, diikuti oleh lebih dari selusin sosok yang kuat. Xiao Chen mengerutkan kening. Sekarang dia terluka parah, dan selusin kera raksasa yang berlari ke arahnya sepertinya adalah spesies asing. Jika dia menghadapi mereka, itu bukanlah hal yang baik. Mustahil untuk melarikan diri. Mereka pasti tidak secepat kera raksasa yang panjangnya 8 hingga 9 meter ini. Dia dengan tenang terus memanggang beberapa kilogram daging rusa roe, dan aromanya mulai menyebar. Selusin kera raksasa setinggi 3 hingga 4 meter dengan cepat muncul di puncak kecil, seperti deretan monumen batu besar, menghalangi cahaya terakhir matahari terbenam, meninggalkan bayangan yang menakutkan. Kera raksasa dengan rambut berwarna darah seharusnya menjadi pemimpin mereka. Dia berdiri di depan dan meraung, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan, seolah dia ingin menerkam kapan saja dan mencabik-cabik Xiao Chen. Namun, ia tidak segera mengambil tindakan, hidungnya terus bergerak-gerak, dan bau daging menarik perhatiannya. Kemudian, ia mendatangi Xiao Chen dalam satu langkah, mengambil beberapa kilogram barbeque secepat kilat, mencicipi sedikit gigitan dengan hati-hati, lalu merobek sepotong dan segera melahapnya, dan melemparkan sebagian besar sisanya ke Xiao Chen. Kera raksasa di belakang. Gelombang auman rendah bergema di hutan, dan sekelompok kera berebut daging panggang emas. Setiap kera hanya memakan 1 gigitan, dan dalam sekejap, tidak ada satu pun yang tersisa. Xiao Chen menyaksikan semua ini dengan tenang, lalu dengan tenang memotong sepotong besar daging mentah dan mulai terus memanggang. Ketika bau daging tercium lagi, semua kera meraung lagi dan menatap daging itu dengan gugup. Daging rusa roe berwarna emas dan berkilau. Kali ini, Xiao Chen menggunakan pisau bambu untuk memotong 2 kilogram daging matang untuk dirinya sendiri, dan kemudian melemparkan 10 kilogram sisanya ke arah kera raksasa berlengan 4 tanpa menunggu kera itu maju.
kera raksasa melahap makanannya. Ketika mereka selesai makan, permusuhan mereka seolah menghilang ketika mereka melihat Xiao Chen. Mata mereka dipenuhi harapan, dan mereka sepertinya masih ingin menikmati daging yang dimasak. Xiao Chen menunjukkan senyuman, dan dengan tenang memanggang semua sisa daging mentah, lalu memberikannya kepada kera raksasa tersebut. Sungguh luar biasa, krisis ini dapat diselesaikan dengan cara ini. Banyak kera raksasa pergi dengan enggan dan tidak lagi memusuhi Xiao Chen. Ketika kera raksasa berdarah berlengan 4 itu pergi, dia berdiri di depan Xiao Chen dan memukuli dadanya dengan keras, seolah memberitahunya sesuatu. Di malam hari, Xiao Chen berlatih melawan bulan. Sinar bulan perak menyelimuti dirinya dan dia tenggelam dalam alam misterius yang damai dan damai. Di hutan batu seberang, belasan kera raksasa juga berdiri menghadap bulan. Xiao Chen merasakan sesuatu di dalam hatinya, dia membuka matanya dan melihat ke sisi yang berlawanan, mau tak mau dia menunjukkan sedikit terkejutan, selusin kera raksasa benar-benar menelan cahaya bulan. Bab 15, Perang Manusia Hewan. Meski cahaya di antara mulutnya redup, namun tetap terlihat. Selusin kera raksasa tampaknya mengetahui beberapa praktik sederhana. Xiao Chen benar-benar terkejut. Dia tidak bisa tidak memikirkan legenda tentang monster di dunia. Bukankah monster diciptakan dengan menelan esensi matahari dan bulan? Di antara selusin kera raksasa berdarah berlengan 4 adalah yang paling ajaib. Cahaya bulan yang tertelan di mulutnya mengembun menjadi bola cahaya yang berkedip-kedip, dan semua rambut berwarna darah di sekitarnya bersinar dengan cahaya redup. Itu jelas telah melewati roh, telah menjadi iklim tertentu. Dalam 2 hari berikutnya, lebih dari selusin kera raksasa akan datang setiap malam untuk makan dan minum. Tentu saja, mereka tidak bisa makan cukup. Lagi pula, mereka makan begitu banyak sehingga mereka hanya bisa mencicipinya. Oh, raungan harimau datang dari hutan pegunungan yang jauh, tapi tiba-tiba berhenti. Tidak lama kemudian, lebih dari selusin sosok hewan yang kuat melompat ke depan. Kera raksasa berdarah berlengan 4 itu memegang harimau bertaring tajam sepanjang 3 meter di tangannya dan melompat ke depan Xiao Chen. Xiao Chen kaget. Kekuatan bertarung kera aneh ini sungguh dahsyat. Harimau bertaring tajam itu terbunuh dengan satu pukulan, dan seluruh tengkoraknya hancur. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan kera raksasa berlengan 4 itu. Setelah kera raksasa pergi, Xiao Chen terus menggunakan teknik pemurnian Qi untuk menyembuhkan tubuhnya yang terluka. Waktu adalah hidup, dan dia harus memanfaatkan waktu untuk memulihkan vitalitasnya. Anehnya, binatang suci unicorn kecil itu tidak terlihat dalam 2 hari terakhir, seolah-olah telah menghilang. Xiao Chen sedikit khawatir, takut akan terjadi kecelakaan. Lagi pula, pulau ini terlalu misterius dan berbahaya. Baru setelah 1 hari berlalu, binatang suci unicorn kecil itu muncul lagi sehingga dia melepaskan kekhawatirannya. Pegasus kecil masih penakut dan penasaran, dan akan melarikan diri jika ada masalah sekecil apapun. Selain berbagi vitalitas dunia saat berlatih, ia selalu suka mengamati Xiao Chen secara diam-diam, seperti anak kecil yang penasaran. 3 hari berlalu, dan tubuh Xiao Chen pulih dengan lancar. Tapi malam ini, Xiao Chen menghadapi bahaya, dan Zhao Liner akhirnya muncul. Dewi kerajaan menerobos area yang diblokir dari binatang buas kuno Tyrannosaurus dan menelusuri jejak Xiao Chen. Kali ini dia tidak mau ketinggalan lagi, dan bertekad untuk menyingkirkan masalah serius dalam satu pertarungan.
Dia berjalan perlahan dan anggun, di bawah sinar bulan yang berair. Di hutan primitif ini, dia sungguh luar biasa. Seluruh hutan pegunungan tampak menjadi lebih cerah. Ditambah dengan auman binatang buas yang menakutkan di sekitarnya, dia tampak begitu murni dan mulia, seolah-olah peri 9 surga telah turun ke pulau liar. Xiao Chen tidak berniat mengagumi kecantikannya, yang begitu menakjubkan hingga dia tampak seperti wanita cantik. Bagi dia adalah Dewi Kematian Wanita. Xiao Chen tidak langsung melarikan diri, melainkan dengan tenang mundur ke habitat kera raksasa. Selusin kera raksasa sedang menelan cahaya bulan. Ketika mereka melihat Xiao Chen memasuki wilayah mereka, mereka tidak melakukan gerakan berbahaya apapun. Mereka pergi makan dan minum selama beberapa hari, yang membuat mereka mengenali Xiao Chen sebagai tetangga mereka. Zhao Liner memegang pedang ilahi di tangannya dan mengejarnya dengan tenang dan tegas, tetapi ketika dia sampai di hutan batu, dia tertegun. Selusin kera raksasa berdiri di antara bebatuan, seperti selusin monumen batu besar, meninggalkan selusin bayangan panjang di bawah sinar bulan. Pada saat yang sama, lebih dari selusin sinar cahaya masuk dan keluar dari mulut mereka. Kera raksasa menyembah bulan dan menyerap esensinya. Sek. Ilas terlihat jelas bahwa mereka semua adalah spesies alien psikis. Zhao Liner ragu-ragu. Meskipun dia tahu bahwa binatang aneh ini menakutkan, dia baru saja menemukan Xiao Chen dan dia tidak ingin melepaskan kesempatan untuk membunuhnya, karena semakin lama, semakin buruk jadinya baginya, dan dia tidak bisa membiarkan dia terus berkultivasi. Dia menginjak langkah ilahi bayangan mengambang dan bergegas menuju hutan batu. Dia menggunakan teknik pedang pelangi, dan cahaya warna-warni tiba-tiba muncul di langit malam. Mengaum, kera raksasa berdarah di tengah mengeluarkan raungan yang tajam, dan cahaya bulan yang redup menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya terlihat sangat misterius dan menakutkan. Sosok tinggi itu berlari ke depan seperti angin, lengan cakarnya yang panjangnya hampir 2 meter menghantam cahaya warna-warni dengan dentang, dan pedang panjang itu mengeluarkan serangkaian bunga api. Dewi kerajaan terkejut, kera berlengan 4 ini sangat kuat dan kebal. Zhao Liner sudah mengetahui teror kera raksasa dalam satu pukulan, dia berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu, tetapi bayangan iblis itu bergetar, dan lusinan bayangan hitam besar di sekelilingnya menghalangi jalannya secepat hantu. Kera raksasa itu terus mengaum, dan bayangan iblis muncul di bawah sinar bulan malam. Xiao Chen memperhatikan dengan tenang dari kejauhan tanpa mengeluarkan suara. Dia mengira kera raksasa itu adalah paranormal, tapi dia tidak menyangka mereka begitu benar, dan benar-benar menjebak Zhao Liner seperti ini. Dewi kerajaan telah berubah warna saat ini. Dia ingin segera keluar dan meningkatkan budidayanya ke tingkat ekstrim. Tubuhnya tampak berubah menjadi sinar cahaya berwarna-warni, berputar-putar di hutan batu. Engah, cahaya berdarah meledak, dan cahaya 7 warna yang indah menembus ke dalam dada kera raksasa. Teknik pedang pelangi yang dipraktikkan oleh Zhao Liner adalah buku keterampilan surgawi yang terkenal. Ini sangat kuat. Cahaya pelangi langsung merobeknya, tubuh kera raksasa, menyebabkannya hancur berantakan dan terbunuh di tempat. Zhao Liner menjadi lebih percaya diri, kecuali kera berlengan 4, satu-satunya cakar kera raksasa lainnya sekeras besi, dan tubuh mereka belum kebal. Mengaum, raksasa berdarah berlengan 4 itu meraung dan bergegas ke depan, menyerang Zhao Liner dengan gila-gilaan. Serangkaian pancaran cahaya warna-warni menerpa tubuhnya,
namun tidak mungkin merusak otot dan tulangnya, menimbulkan semburan suara, dentang, dan rambutnya yang berwarna darah berkilauan di bawah sinar bulan. Jelas sekali, pemimpin kera raksasa itu sangat marah. Cahaya dingin di matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya dan dia bersumpah untuk mencabik-cabik Zhao Liner. Berdasarkan budidaya Zhao Liner, dia mungkin bisa melawan monster psikis ini, tetapi ada lebih dari selusin kera raksasa di sekitarnya, jadi dia dalam bahaya. Dan pada saat ini, Xiao Chen juga bergegas maju. Sekarang tidak ada kata-kata yang tidak perlu, hanya tinju yang menjadi kata terakhir. Bagian dari lengan panjang Zhao Liner dirobek-robek oleh seekor kera raksasa, memperlihatkan lengannya yang seindah batu giok yang membeku. Pada saat yang sama, kera raksasa berdarah yang marah itu meraih pedang panjang di tangan Zhao Liner, dan mematahkannya, itu dengan cakar raksasanya. Saat ini, Xiao Chen telah tiba. Dia selalu percaya bahwa senjata terkuat adalah tubuh itu sendiri. Dia meninggalkan pedang besi dan menggambar lintasan misterius dengan tangannya, menciptakan tirai cahaya cemerlang yang jatuh ke arah Zhao Liner. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.